Yo, what's up Denka? Balik lagi bareng gue Egi di Think Anything. Dan ya, malam ini gue udah ditemenin sama Bang Adan. Dimana video sebelumnya gue udah ditemenin sama Yuda selaku CEO dari Denken sendiri. Dan ya, malam ini lah waktunya lu Bang untuk kenalin siapa lu di Denken gitu. Oke, silakan Bang. Tas dulu loh, biar mungkin solid. Oke, semua kenalin, madep kamera mana nih? Ini aja. Oke, Semua kenalin Denkers, Yes. bisa dibilang begitu. Denkers, kenalin semua, nama gua Akdan Aulia. Di Denken sendiri gua menjabat sebagai creative director, bisa dikatakan seperti itu. kreatif banget loh, setahu gua. Oke, creative director. Iya. Dan asal gua dari Bandar Lampung dan Jauh banget ya. Iya, mungkin itu cukup buat perkenalan. Oke. So, Dan ya mungkin untuk lebih kenalnya lagi, mungkin Denkers sendiri harus sering mantengin ya konten-konten agar lebih tahu siapa lu sebenarnya Bang. Dan lu juga harus ngenalin juga ke mereka ke video-video selanjutnya. Dan ya malam ini jujur bingung ya sebenarnya. Jujur banget. Kalau kemarin gua udah sama Yuda, oh iya, gua mau ngenalin Denken sama Yuda. Kalau sama lu kan orang-orang juga udah tahu Denken itu apa. oke. Tapi setelah melihat lu karena lu adalah kreatif, jadi gue menjadi sosok yang jadi kreatif tiba-tiba gitu. Oke. Ada banyak yang bisa gue ulik gitu ya malam ini dan bisa khususnya untuk gue, umumnya buat teman-teman kayak gitu. Dan yang sebenarnya mungkin yang menarik tuh lu adalah orang yang lulus duluan di Denken Bang gitu. Lu angkatan berapa sih? Udah 17 kan? 17 ya. kan? Gimana rasanya lulus duluan? Ya, begitulah mungkin. Udah mulai overthinking? Overthinking menghadapi realita Ya. kehidupan ya mungkin enak ya sekilas udah lulus. Ya. Tapi ya beginilah kehidupan. Oke. Nah. Tapi kalau gua ngelihat lu sih ya, jujur nih ya, apa yang harus ditakutin? Lu skill punya gitu kan. Kemampuan public speaking lu juga oke, khususnya di skill soft skill di editing dan desain. Ya. Apa yang harus ditakutin sebenarnya? Ada sih gak sih yang ditakutin jujur? Sebenarnya yang ditakutin gini. Intinya gini Gi, produktivitas sama kreativitas itu tidak bisa melebur menjadi satu. Oke. Nah, gue di sini mengambil sisi kreativitas lah. Ha-ha. Gue anggap diri gue sebagai orang yang kreatif yang mana bertolak belakang dengan produktivitas itu sendiri. Nah, kelemahan orang kreatif itu biasanya di dunia bisnis. Lu tahu grafis mana yang bagus, lu tahu video yang bagus kayak gimana, tapi lu nggak tahu cara ngebisnisnya gitu gimana. Oke. Ya mungkin itu kelemahannya sih. Berarti kadang sisi kreatif lu muncul dari apa biasanya? Kreatif itu sebenarnya nggak terduga sih munculnya gimana. Hmm. Mau dipaksain juga sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan ngomong-ngomong soal kreatif, itu tadi gue bilang musiman mungkin ya. Ditunggu aja, orang pasti bakal kreatif pada waktunya. Oke. Lu bahkan jadi kreatif di saat-saat lu emang yang nggak produktif banget. Misalkan lu lagi tidur, tiba-tiba lo kreatif, ada ide gitu. Di WC. Di WC, Biasanya ya? nah, Oke. produktif gak di WC? Enggak. Enggak sih, Tergantung. tergantung apa yang mau dilakukan kan Iya. sebenarnya gitu. Cowok-cowok biasanya produktif. Bisa melakukan sekaligus pekerjaan Oke, katanya. mungkin pengecualian ya buat di WC, mungkin produktivitas dan kreativitas bisa dileburkan. Bisa dileburkan. Oke. Soal desain sendiri dari ke kapan berarti? Dari mulai masuk kampus, jadi ada sebuah wadah lah yang bisa gua tuangin, ekspresi gua bisa di situ, namanya itu ICT. Jadi ya Oke. itu Salah satu klub ya itu. salah satu klub. Apa eskul kalau di SMK, Iya, di ekskul SMA. lah. Ya, organisasi lah mungkin. Itu Berawal jadi dari situ. iya, berawal dari situ gua mengekspresikan diri dan akhirnya ketemu passion gua sebagai seorang ya graphic designer. Coming soon creative director mungkin di sini Oke. juga Amin udah jadi creative director. Mudah-mudahan manjang lagi terus ke depannya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, lu nemu ya gak mungkin serta-merta lu udah ikutan salah satu klub itu ICT, lu jadi suka nggak kan? Itu dipengaruhi oleh lingkungan juga nggak sih? Pastinya. Pastinya ya. Pastinya lingkungan yang suportif itu bener-bener Oke. membantu banget lah. Oke, berarti lu bersyukur dengan lingkungannya sekarang. Bersyukur banget. Banget ya. Salah satunya kenal gua bersyukur kan? Ya? Bersyukur dong. Bersyukur banget ya. Oke. Belajar kehidupan. Enggak, tapi gue banyak belajar dari lu jujur. Gue yang tadinya, tapi sampai ke sekarang gue gak bisa desain bang sih. Serius, gue tuh udah mencoba bang. Gimana tuh caranya? Gue ngeliat teman-teman gue beberapa. Yuda selaku CEO Denken tuh, gue tahu dia katanya sih belajarnya pas masuk kuliah, tapi cepet banget. Tapi kok nggak ada di gue? Itu gimana caranya? Ya mungkin semua orang punya perannya masing-masing, role masing-masing. Mungkin gua bisa desain grafis, udah bisa desain grafis, lu desain kehidupan mungkin. Keren banget, learn life from life. Balik lagi nih,
Berarti lingkungan mensupport untuk lu dapetin skill lu itu. Insight pastinya, Tapi skill. enggak sih, lu pasti udah dapet sebelumnya juga kayaknya. Sebelum masuk kuliah ada kali kan lu. Skill nggak ada, tapi passion ada, kemauan, Bedanya interest. skill dan fashion tuh gimana? Passion. Passion, Maksudnya keinginan yang membara. Aduh, gue pengen banget nih kayak gini. Iya, iya. Pengen banget bisa kayak gini, tapi nggak tahu caranya. Iya. Why-nya itu udah dapet. Why. How-nya didapatkan di kuliah. Heeh. Paham nggak? Iya, iya, iya. Why, kenapa gue pengen kayak gini? Yang sering lu baca kan buku itu, Ya, Why. start with why. Start Ya. with Why. Iya. Apa yang menunjang lu bisa dapetin, wah gua tuh desain banget orangnya gitu. Lu udah merasa itu gak sih? Gua tuh desainer gitu. Sebenarnya untuk eksekusi sebenarnya semakin kesini mungkin semakin menghilang, atau kenapa? Gue Kenapa? lebih ke suka ngonsepinnya aja. Mungkin nggak pengen bereksekusi lebih, nggak pengen campur tangan lebih, cuman pengen kayak Yuda lah contohnya. Yud kayak gini. Oke. Dan juga hasilnya gimana ya? Yuda itu menurut gue bisa mentranslate-kan bahasa gue ke bentuk visual. Gitu. Ya, Oke. walaupun oke lah Yuda nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa, tapi dia bisa bahasa visual. Keren banget Bisa sih. Jujur nih ya, lingkungan lu kan maksudnya gua orang yang emang gak banyak orang yang bisa desain juga. Maksudnya mensupport di sini apa? Mensupport lu untuk selalu berkarya atau orang-orang yang emang harus selalu bisa desain? Nggak selalu sih. Apresiasi dan afirmasi tentunya. Perlu juga ya. Perlu juga. Ketika lu bikin karya. Nah, karena desainer itu nggak harus gaulnya sama desainer aja. Kadang juga ya kenalan sama dokter mungkin, Iya. kenalan sama lawyer, kenalan sama Barangkali mau gambar jantung, makanya ya kayak gitu ya. Iya sih. Dan emang dan kreatif itu kan nggak apa ya, misalnya nggak di tempat itu aja, harus luas gitu ya. Iya. Berarti apapun lingkungannya, yang penting lu dapetin hal positif, salah satunya apresiasi. Oke, bagi teman-teman yang suka desain, cari lingkungan yang mensupport kalian. Ketika kalian bikin karya, kalian bukan dipuji, lebih diapresiasi ya. Apresiasi. Tapi lu sedih gak sih kalau misalnya nggak ada yang muji? Jujur. Misalnya lu bikin, terus lu upload di IG, terus kesannya biasa aja, lu sedih gak? Itu berarti karya gue emang belum bisa memuaskan mereka. Karena ya gue nggak bisa ngontrol mereka bakal muji gue atau enggak. Yang bisa gue kontrol cuman karya gue doang. Oke. Jadi gue gimana caranya berkarya lebih baik dari sebelumnya. Kalau misalkan nggak dipuji, ya udah. Itu kan nggak bisa gue kontrol tuh pujian dari mereka. Tapi gue bisa ngontrol karya gue, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Begitu mungkin. Fokus ke hal yang bisa lo kontrol. Kemarin udah ngulas streetwear tapi minimalis. Nah iya. Salah satunya, nah mungkin ini ya, kayak desain-desain kayak ini nih salah satunya. Terus itu juga. Iya. Ini juga kan gak lepas dari campur tangan lo bang, dari desainnya. Lu nge-brief teman-teman kreatif kayak Aska, Yuda gitu ya. Nge-brief ini dan lu dapat ide-ide ini. Lu salah satu yang menginisiasi dan kan itu harus tentang filsuf gitu ya. Iya. Lu kenapa? Karena awalnya Yuda emang membuat slogan, membuat brainstorm, membuat tagline berupa think anything. Iya. Oke, berpikir segalanya. Ya udahlah, kita kuatin dulu berpikir ya di sini. Iya. Yang mana itu bisa direpresentasikan dengan tokoh-tokoh Yunani. Iya, benar. Gitu. Jadi ya gue mungkin di awal ini pengen ngonsepin tokoh Yunani dulu lah, kayak Plato, Paelting ini, Iya. singkatan dari Plato Ting, dan kemudian juga ada Eternity, Socrates dan Kawannya, kolega-koleganya. kolega-koleganya, iya. Dan kemudian juga ada seniman yang gue pakai nih, masterpiece, mungkin bisa dilihat. Coba. Oke, ini patung ciptaan Michelangelo. Karyanya namanya David. Nah, Gua namain masterpiece. salah satunya lu juga campur tangan di ini ya. Iya. Nah, itu lu riset dulu pasti ya kalau pengen Pasti. konsep itu. Dan itu butuh waktu lama atau lu kan, nah dengan gua lihat nih, kita kan kadang sering banget, terus akhirnya gue sering lihat lu baca buku gitu kan. Tapi bacaan buku lu tuh nggak melulu tentang desain, bahkan gue gak pernah lihat buku tentang desain lah di kamar lu. Iya. Kenapa itu? Kenapa malah buku yang lain? Ya sebagaimana tadi gue bilang, lu desainer nggak harus gaul sama desainer, gaul sama dokter, gaul sama lawyer, gaul sama siapa aja. Iya. Sebenarnya inspirasi nggak stuck melulu hanya di desain. Nggak serta-merta lu nyari inspirasi desain di Pinterest, di Google Image, di apalagi di Behance atau segala macamnya. Ya, lu jalan aja di kehidupan. Gue baca buku, contohnya dapat ide masterpiece nih. David, Michelangelo, dapat tuh. Walaupun gue sebenarnya cuma iseng doang gitu baca bukunya 12 Rules for Life Jordan Peterson, tiba-tiba nemu gambar ini kok kayak gimana ya?
kayak nge-recall gua. Pertama nge-recall dulu, nge-recall. Ini kayak pernah lihat gua ada patung nih di SpongeBob gitu. SpongeBob. Iya, benar-benar. Tampan dan berani. Benar. Squidward itu yang bikin kan? Squidward, Ya. tepat sekali. Lu biasanya pakai apa? Kalau boleh tahu. Kalau gua sendiri udah familiar dengan Photoshop sih ya. Bisa dibilang tubuh gua ini komposisi Photoshop bisa dibilang 30% lah iya, Photoshop Di ya. sini ada rectangle tuh gitu ya. Banyak sekali ya unsur-unsur Photoshop. Tapi gini, mempelajari Photoshop itu instan atau cukup waktu yang lama banget? Butuh latihan gitu. Lu berapa lama kalau boleh tahu? Ya dari semester 2 ya. Semester 2 semester 2 baru masuk yang wadah gue bilang itu organisasi desain lah ibaratkan. Ya dari situ sih. Dari situ udah nemu passion, tahu how-nya kayak gimana, tahu why how-nya kayak gimana, dan ya seiring berjalannya waktu akhirnya kayak gini deh. Gue pernah dengar kalau misalnya orang yang pakai, lu tahu pasti tahu Canva gitu ya. Iya. Gue pernah dengar orang yang pakai Canva tuh selalu dihina seorang Photoshop gitu. Itu Oke. kenapa? Itu benar kan di realita kayak kadang ada yang suka nyindir-nyindir. Oke, nggak munafik, gue juga dulu salah satu orang itu yang menghina Canva. Dosa banget tuh bang. Tapi Karena sekarang Canva jadi lebih terkenal Canva ya. iya lebih terkenal apa emang. Tapi ya tetap main behind the gun. Oke. Terlepas apapun Alat gun lo, tapi tetap aja orang yang dibalik senjatanya. Ngomong-ngomong soal orang, sosok yang lu kagumi di dunia desain siapa? Di lokal lah, di Indonesia satu, di luar negeri satu. Gue pengen tahu. Untuk luar negeri sendiri kan gue sukanya lebih ke arah tipografi gitu ya. Untuk luar negeri sendiri gue mengidam-idamkan Chris Do. Kalau gue Chris John. Oh, Chris John. Olahraga. Itu lokal. Lokal ya, tapi itu lokal. Gue suka olahraga sih. Chris Do. Kenapa Chris Do? Chris Do menurut gue ya, ini tadi kan gue gimana ya, seorang kreatif itu lemah di inilah bisnis ibaratkan. Gimana cara menjual kreativitas lo itu gimana. Nah menurut gue Chris Do adalah seorang panutan yang bisa menjual kreativitas lo ke pasar gitu. Dia bisa bisnis juga. Bisa bisnis juga, desain juga bisa gitu. Oke. Gitu. Di lokal? Lokal sebenarnya ada banyak sih. Satu aja. Salah satunya adalah Hensa Adriano mungkin. Hensa Adriano. Kayak pemain bola namanya. Iya begitulah. Itu orang mana Hensa Adriano? Seberapa tahu lu? Kalau gemar berarti lu tahu. Tahu. Ya, dari mana dia? Jadi Hensa Adriano itu orang Depok. Babi ngepet tuh. Iya, kemarin kan? Iya. Terus Apa? sosok temen dekat yang menginspirasi lu dalam desain kan tadi kan sosok yang udah terkenal ya luar negeri dan lokal. Nah sekarang ini mah circle aja, jujur. Siapa? Mungkin orangnya bisa nonton nanti tersanjung, wah anjing gue berguna juga lahir di dunia gitu. Buat dan siapa? Fajar Muhammad Ruslaiman. Waduh, Bang Fajar ya. Oke, mungkin teman-teman kalau teman-teman ya mau lebih tahu Fajar Ruslaiman siapa sebenarnya? Ya gue tahu, teman-teman kan belum tahu. Fajar Muhammad Ruslaiman adalah seorang formal amat ya. Formal banget. Iya, jadi namanya Bang Fajar, mungkin gue bilang Bang Fajar aja lah. Bang Fajar jadi waktu itu adalah seorang mentor gue tepatnya, penanggung jawab desain grafis juga waktu itu, dan ya gue banyak belajar lah dari dia, insight-nya banyak banget, skill yang gue dapetin dari dia banyak banget. Dia nggak ngajarin gue why-nya doang, tapi how to use Photoshop-nya juga diajarin. Dan ya, gue berada di jadi diri gue sekarang ya salah satunya berkat dia. Kontribusinya ada di lagi. Berarti tadi tuh kan dapat lingkungan, keinginan, sosok, role model itu yang bisa menggugah kreativitas dan keinginan kita menjadi sesuatu atau seseorang. Oke bang, makasih banyak, dan gua insya Allah kedepannya lu sih kayaknya role model gua. Ngobrol ngalur ngidul, kedepannya kayaknya harus kasih nama nih, kira-kira namanya apa ya? Belum ada program ini. Belum, makanya gue kemarin namanya itu bingung. Ntar di thumbnail apa nih? Di thumbnail gue rencananya tadinya mau ya udah ngobrol bareng ngobrol fit Ahdan. Kalau kemarin kan bareng Yuda. Apa ya, yang mainstream, yang enggak mainstream gitu. Dari tadi kita, gue ada sih satu. Apa tuh? Kan dari tadi kita mikir. Terus kita, terus akhirnya kan inget tuh model gitu. Gue kepikiran berzinah. Gimana? Berzinah. Berpikir, zikir, nah. Gitu gimana? Setuju gak? Ulang lagi. Jadi nanti gini,
Ya what's up Denka, balik lagi di konten berzina bareng Ahlan Aulia gitu. Buat teman-teman juga makasih banyak udah mantengin kita dari awal sampai akhir. Dan ya jangan lupa selalu mantengin konten-konten kita ke depannya yang tadi sudah muncul. Itu adalah berzina, berpikir, zikir. Nah, dan ya gua Egi dan Adan. Bye and think anything.